Aku, Adrian, adalah seorang perantau yang merintis hidup di kota ini. Sebagai seorang penjahit di sebuah konveksi ternama, keseharianku cukup sederhana. Aku tinggal di sebuah rumah kecil yang dulu aku beli dari seseorang bernama Pak Dharma, seorang penjahit yang sangat dihormati di lingkungan ini. Rumahku bersebelahan dengan rumahnya, dan sejak lama, aku cukup akrab dengan keluarganya, terutama istrinya, Tante Karina. Sejak aku pindah ke sini, Tante Karina kerap menunjukkan perhatian lebih kepadaku. Dia sering membawakan makanan, menanyakan kabarku, dan terkadang bahkan mengajakku berbincang lama di teras rumahnya. Awalnya, aku menganggap itu sebagai bentuk kepedulian seorang tetangga. Namun, semakin lama, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sore yang tak terduga, sore itu, hujan turun dengan deras. Aku baru saja tiba di rumah setelah seharian bekerja. Suasana begitu nyaman, udara dingin, aroma tanah yang basah, dan suara rintik hujan yang menghantam genting rumah. Aku duduk di kursi ruang tamu, menikmati ketenangan yang jarang kudapatkan. Namun, ketenangan itu terganggu oleh suara panggilan dari luar rumah. Adrian, aku mengenali suara itu. Tante Karina. Aku segera berdiri dan membukakan pintu. Di tangannya ada sebungkus makanan yang masih mengepul hangat. Tante, lagi-lagi membawakan makanan untukku. Tanyaku dengan sedikit rasa tak enak hati. Dia tersenyum lembut. Ya ampun, kamu ini, memangnya kenapa? Tante cuma nggak mau lihat kamu makan makanan luar terus. Ini masakan sendiri, lebih sehat. Aku menerima makanan itu dengan ragu. Tapi, Tante, aku jadi nggak enak kalau terus-terusan begini. Dia tertawa kecil, lalu melangkah masuk tanpa menunggu undanganku. Aku mengikutinya ke dapur dan meletakkan makanan di meja. Aku bisa merasakan tatapan matanya yang tajam, seolah sedang mengamatiku. Kamu nggak suka masakan Tante? Tanyanya, nadanya sedikit menggoda. Aku tersenyum tipis. Bukan begitu, aku suka, kok, cuma, Tante kan nggak perlu repot-repot gini setiap hari. Dia duduk di kursi, bersandar santai, lalu menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Hujan di luar semakin deras, menciptakan suasana yang lebih intim. Kamu tahu, Adrian, sejak pertama kali kamu pindah ke sini, Tante selalu merasa nyaman ngobrol sama kamu. Aku terdiam. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatku waspada. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan memainkan ponselku, tetapi aku bisa melihat Tante Karina sesekali mengusap lehernya, mengibaskan rambut panjangnya yang basah oleh gerimis. Gerak-geriknya begitu halus, namun cukup untuk menarik perhatian seorang pria normal sepertiku. Kok nggak dimakan makanannya? Tanyanya lagi, kini lebih lembut. Aku menghela napas. Nanti saja, Tante. Aku tadi sudah makan di luar. Dia tersenyum kecil, lalu berkata dengan nada yang lebih dalam, sebenarnya Tante bawakan makanan biar kamu nggak boros. Dan juga, supaya kamu nggak merasa sendiri di kota ini. Kata-katanya membawa kehangatan aneh dalam diriku. Aku bukan orang yang mudah tersentuh, tetapi perhatian yang dia berikan terasa begitu tulus, atau setidaknya, aku ingin mempercayai demikian. Namun, sebelum aku bisa merespons lebih jauh, tiba-tiba seseorang berdiri di ambang pintu. Aku menoleh. Di sana, berdiri seorang gadis. Nayara, putri Tante Karina yang berusia 17 tahun. Tatapan matanya menusuk, penuh keterkejutan dan kebingungan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatapku dan ibunya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Lalu, tanpa sepatah kata pun, dia berbalik pergi dengan langkah cepat. Aku membeku. Tante Karina terkejut, lalu buru-buru mengejarnya. Aku sendiri masih terpaku di tempat, memproses apa yang baru saja terjadi. Jika ini sampai tersebar, reputasiku di lingkungan ini bisa hancur. Aku bisa kehilangan pekerjaanku, tempat tinggalku, dan rasa hormat dari orang-orang sekitar. Rahasia di balik malam. Malam itu, aku gelisah. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Nayara setelah melihat kejadian tadi. Aku mengirim pesan kepada Tante Karina untuk menanyakan keadaannya. Tante, Nayara baik-baik saja. Jawaban datang beberapa menit kemudian. Dia nggak mau bicara, sepertinya masih syok. Aku merasa bersalah. Setelah beberapa pesan lagi, akhirnya aku meminta nomor Nayara. Tante Karina ragu sejenak, tetapi akhirnya memberikannya kepadaku. Keesokan harinya, aku mengirim pesan kepada Nayara. Awalnya,
Aku tidak yakin dia akan membalas. Namun, di luar dugaan, dia membalasnya dengan cepat. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Tapi aku sudah lama tahu kalau mama seperti itu, tulisnya. Aku terkejut. Nayara kemudian mulai bercerita. Dia mengaku bahwa selama ini dia sering melihat banyak hal yang seharusnya tidak dia lihat. Dia merasa bingung, sendirian, dan tanpa sadar menjadi seseorang yang penuh tanda tanya tentang perasaannya sendiri. Malam itu, Nayara memintaku untuk menemuinya. Aku ragu, tetapi aku tetap datang. Saat aku tiba di rumahnya, dia sudah menunggu di depan pintu. Matanya menyiratkan keinginan yang dalam, sesuatu yang tidak bisa dia ucapkan dengan kata-kata. Aku cuma ingin tahu sesuatu, katanya lirih. Aku tahu, ini salah. Tetapi di saat yang sama, ada perasaan aneh yang membuatku tak bisa menolak. Malam itu, segalanya berubah. Konsekuensi. Pagi harinya, Tante Karina datang ke rumahku. Wajahnya penuh emosi. Kamu sudah merusak semuanya, Adrian. Suaranya bergetar. Aku menatapnya, tidak bisa berkata-kata. Apa yang kamu lakukan dengan Nayara? Aku menghela napas panjang. Aku tidak ingin berbohong. Tante, kalau aku menikahi Nayara, Tante siap menerima kenyataan itu. Tanyaku serius. Dia terdiam. Aku bisa melihat ketakutan, kemarahan, sekaligus kesedihan dalam matanya. Aku tahu, segalanya sudah terlanjur rumit. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Yang bisa kulakukan hanyalah menghadapi konsekuensinya, bersama dengan Nayara, yang kini terikat denganku dalam rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Di luar, hujan kembali turun. Membasahi jalanan, menyapu semua jejak yang tertinggal, seperti kisah ini, yang seharusnya tidak pernah ada, namun tetap terjadi.